Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasya Gia dari jurusan Bisnis Digital Universitas Padjadjaran. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang inovasi produk dan bisnis pada salah satu kafe yang terletak di Bandung. Pertama, apa aja sih yang bakal dibahas di video kali ini? Nah, yang akan dibahas di video kali ini itu pertama, tujuan inovasi, kedua, analisis deskriptif, dan yang ketiga, jenis inovasi produknya. Kita akan masuk pada bahasan dari tujuan inovasi. Tujuan inovasi yang pertama yaitu untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Jika ingin mengembangkan bisnis secara cepat dan luas, maka salah satu cara yang paling tepat adalah melakukan inovasi terhadap produk atau model bisnisnya. Tujuan inovasi yang kedua yaitu membuat bisnis tetap relevan. Di dunia yang seiring waktu sering berubah, begitu juga dengan bisnis. Agar bisnis yang dimiliki bisa tetap relevan, maka kemampuan untuk beradaptasi sangat diperlukan, terlebih di tengah era disrupsi teknologi saat ini. Tujuan inovasi yang ketiga yaitu untuk sebagai pembeda atau ciri khas perusahaan. Perusahaan atau bisnis yang kita miliki harus memiliki perbedaan dengan perusahaan lainnya di bidang yang sama. Produk kita harus memiliki keunggulan atau sesuatu yang tidak dimiliki oleh bisnis lain. Jika ingin melakukan inovasi pada produk, maka kita harus membuat produk dengan keunggulan atau keunikannya sendiri. Jika tidak, kita juga dapat melakukan inovasi terhadap sistem kerja perusahaannya. Tidak hanya mengurangi sumber daya perusahaan, inovasi di bidang ini juga dapat membuat bisnis lebih unggul. Kita akan berlanjut ke pembahasan analisis deskriptif terhadap restoran kafe yang akan kita bahas. Di sini adalah gambaran restoran tersebut. Restoran ini memiliki ciri khas yaitu menawarkan suasana yang bernuansa zaman dahulu. Restoran ini memiliki desain interior dengan perabotan yang terbuat dari kayu yang sangat cocok dengan nuansa yang ditawarkan karena seluruh area makan berada di luar ruangan atau outdoor. Mereka juga menjual produk-produk makanan yang sesuai dengan konsep restorannya. Produk yang dijual merupakan kopi, jamu, minuman organik, dan berbagai makanan ringan khas Indonesia. Akan tetapi, restoran ini memiliki beberapa hal yang perlu dikembangkan. Lalu kita akan masuk ke pembahasan utama di video ini, yaitu membahas tentang produk inovasi yang perlu dilakukan terhadap bisnis ini menurut pendapat saya. Pertama, yaitu melakukan self-service. Di tengah era disrupsi teknologi, perlu sekali untuk menerapkan teknologi atau memanfaatkan teknologi, yaitu salah satunya QR Code dalam mengefisiensikan cara bekerja. Dan juga di tengah masa pandemi seperti ini, penting sekali untuk tidak melakukan kontak fisik. Maka, menurut saya self-service sangat bermanfaat. Pelanggan juga bisa lebih leluasa memilih menu yang mereka inginkan tanpa merasa sungkan pada pelayan. Mereka cukup memesannya melalui layar kios, tablet yang disediakan di meja, atau scan QR Code yang diletakkan di masing-masing meja. Dengan menerapkan sistem self-service ini, bisa menghemat pengeluaran restoran, sebab tidak perlu mempekerjakan banyak kasir dan pelayan untuk melayani pelanggan dan bisa mengurangi anggaran gaji dan karyawan setiap bulannya. Inovasi produk yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk. Sekarang ini banyak sekali kafe yang menjual kopi, namun kopi tersebut merupakan kopi yang sudah diolah ke bentuk lain. Banyak sekali kafe yang menjual kopi, namun hanya suasananya saja yang enak, tetapi kopinya tidak. Karena suasana yang ditawarkan merupakan nuansa zaman dahulu, maka sangat direkomendasikan untuk menjual biji kopi yang autentik. Kopi yang dijual dapat terbuat dari biji kopi yang berasal dari berbagai daerah, seperti biji kopi Gayo, Kintamani, Toraja, Rangsang Melati, Warena, dan lain-lain. Hal ini sangat cocok karena dengan produk yang dijual oleh restoran ini merupakan makanan ringan yang cocok ditemani oleh kopi. Produk inovasi yang ketiga yaitu desain interior. Hal ini hampir sama dengan prinsip pentingnya tampilan makanan yang dijual oleh restoran tersebut, bahwa desain interior pada restoran juga sangat penting untuk dilakukan di era Instagram seperti sekarang. Jika pemilik usaha mampu mendesain interior restoran atau kafe secara atraktif, maka restoran berpeluang besar menarik perhatian pelanggan. Bahkan mereka berpeluang mempromosikan restoran Anda secara sukarela. Tentu ini sangat menguntungkan karena bisa meningkatkan brand awareness atau bahkan peluang terjadinya konversi penjualan. Karena tema yang diangkat oleh restoran ini adalah zaman dahulu, bisa dilengkapi dengan perabotan antik dan juga furnitur ataupun pajangan yang terbuat dari kayu. Produk inovasi yang keempat yaitu membuat media sosial dan melakukan promosi di media sosial.
Mempunyai media sosial bisnis zaman sekarang sangat penting sebagai citra usaha tersebut dan juga dapat dengan mudah dijangkau oleh pelanggan. Dengan mengadakan berbagai promo, tentu bisa menarik perhatian pelanggan untuk berkunjung ke restoran, tidak terkecuali menarik perhatian pelanggan baru. Media sosial juga berguna untuk melihat timbal balik dari pelanggan. Bisnis tentunya memiliki fokus utama yaitu pelanggan. Dengan dapat melihat timbal balik dari pelanggan, maka kita dapat mengembangkan layanan dari bisnis kami dan juga dapat mengembangkan produk yang disediakan oleh bisnis. Produk inovasi yang kelima yaitu membuat bank sampah untuk botol plastik. Karena banyaknya sampah botol plastik yang dihasilkan dari jenis usaha seperti ini yaitu bisnis kuliner, maka bisnis kuliner harus ambil peran dalam pengendalian sampah plastik. Maka dari itu akan lebih baik untuk membuat tong sampah inovatif untuk membuat botol plastiknya di tempat tersebut. Lalu, sampah botol plastik dapat digunakan agar dapat didaur ulang pada nantinya. Sekian bahasan dari video inovasi bisnis yang dilakukan terhadap salah satu kafe di Bandung. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih.